menghina kamu, alhamdulillah akan naik derajat saya. Kenapa? Yang kaya aja bisa melihat saya, kan gitu. Berarti kamu diperhatikan oleh yang kaya. Inul Daratista bisa naik, kenapa? Ya, betul nggak? Jadi karena yang mengomentarin Mbak Inul dulu waktu ngubah wayang ngebor itu Raja Dangdut, ya melesat. Coba yang komentarin itu apa, pengamen jalanannya biasa saja. Tergantung mulut siapa yang menghina. Semakin tinggi derajat orang yang menghina kepada orang yang menghina, maka semakin tinggi derajat orang yang menghina tadi, maka semakin tinggi pula derajat orang yang dihina. Kamu saya tidak suruh percaya, tapi fakta sudah ada. Betul. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang bagus tuh begini. Hei, sini kamu. Saya doakan kamu jadi orang kaya ya. Amin. Ya sudah, segitu aja dah. Yang penting hidup ini tetap dalam amanu wa taqwa. Apapun kenyataan hidupmu, apapun profesimu, seperti apapun masalahmu, tetap hadapilah masalahmu dengan amanu wa taqwa. Hadapilah hidupmu dengan iman dan takwa kepada Allah. Karena hanya iman dan takwalah yang dapat mengeluarkan kamu dari segala kesulitan, baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat. Hanya dengan takwa. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini konsep dari Al-Quran, rumus dari Quran, dari Allah yang punya hidup, yang menciptakan hidup, yang membuka dan menutup, yang memberi dan yang mengambil. Ini solusinya. Jadi ketika kita dihimpit masalah, introspeksi diri. Oh, berarti Allah menghendaki kamu lebih meningkatkan iman dan takwamu kepada Allah. Jangan suzon sama Allah. Usaha saya biasanya lancar kok, sekarang kok agak seret ya. Introspeksi aja. Mungkin kamu lebih mencintai usaha kamu sudah. Mungkin istiqomahmu berkurang gara-gara lancar. Bisa jadi seperti itu. Giliran sudah nyungsep baru istiqomah lagi. Itu umum itu sudah. Ya. Masih susah, sepi, begitu dikasih rame terus masih tambah rame. Waduh, yang biasanya datang ngaji jam 7 sudah sampai, mulai mundur jam 8. Kenapa? Warungnya masih ramai. Tambah ramai, mundur lagi jam 9. Tambah ramai lagi, apa naiknya jam 11. Dan untuk jam 11 adalah, betul nggak? Yang penting kan doanya, kan gitu sudah. Itu biasanya di kampung saya begitu. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Paham maksud apa? Paham maksud apa? Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itulah, wahai jamaah yang amat Abah cintai, mari kita berpikir, renungkan baik-baik. Ya, seandainya Allah itu tidak sayang sama kamu dan saya, ya, mungkinkah Allah akan tempatkan kamu di tempat seperti ini? Tidak gampang, ya. Bukan sehari 2 hari, bukan sekali 2 kali, bukan setahun 2 tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun tetap istiqomah. Oleh karena itu keyakinanmu kepada Allah, sandaran kamu kepada Allah jangan berubah hanya karena Allah kasih nikmat kepada kamu.
Jangan sampai nikmat Allah itu mengalahkan cintamu kepada Allah. Paham maksudnya? Jangan sampai Allah kasih nikmat, Allah kasih karunia, ya. Tapi jangan sampai karunia itu justru menutup ma'rifatmu kepada Allah. Semakin kamu mendapatkan karunia Allah, semakin kamu mendapatkan nikmat dari Allah, semakin kamu mendapatkan kemudahan, semakin bukalah ma'rifatmu kepada Allah. Sehingga kamu semakin menyadari, kamu semakin bersyukur bahwa tak dapat kau raih kesuksesan itu. Tak mungkin kamu dapatkan apa yang kau dapatkan tanpa karunia pemberian dari Allah. Karena semua yang kau terima itu adalah hadza min fadli rabbi. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah mana ke? Luar. Emang luar biasa. Tetaplah kamu istiqomah. Tidak usah kamu bertanya apa yang saya dapat dengan istiqomah. Jalankan saja sudah. Ya, semua nanti Allah yang atur. Semua Allah yang urus. Ya. Jangan usah mau kapan masalah saya selesai. Kapan tanah saya laku? Kapan hutang saya mau lunas? Kapan saya mau hidup enak? Tidak usah ngurus itu sudah. Ya, itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Tugas kamu jalani hidup kamu dengan pengabdian kepada Allah. Jalani, syukuri, nikmati. Urusan nanti semua urusan Allah. Kamu dagang saja sudah. Tidak usah ulang kapan saya nanti bisa beli Alfamart. Saya mikir di situ. Ya. Sudah urusan Allah sudah. Saya dulu Uminya dulu di asrama dulu waktu di Bitung, bener nggak? Umi ada di studio, ya di asrama tempat dua kamar. Ya mungkin beliaunya mana sama istrinya banyak, ya anak banyak, masa mungkin seperti itu. Biarkan saya nggak ikut arus itu, saya tetap apa yang Allah berikan padaku itu yang berjalan. Dan masalah saya punya istri banyak, punya anak, Allah lebih tahu apa yang harus didapatkan untuk istri dan anak-anak saya. Yang penting saya jalani hidup ini dengan tawakal kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, dan tetap istiqomah. Selanjutnya Allah punya urusan. Alhamdulillah. Apa yang diinginkan? Perempuan yang mana yang nggak ingin punya rumah? Betul nggak? Allah yang kalau saya mau urus dari mana? Mau bikinin rumah dari mana? Mengurus bagaimana? Urusan saya jalankan sebagaimana saya ciptakan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia, tidak kujadikan jamaah manakib, tidak kujadikan imam manakib, tidak kujadikan Junaidi al-Baghdadi, tidak kujadikan ke Aan, ke Nanang, ke Komar, ke Asep, Kombes, tidak. Melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Tidak menjadikan jin tomang, jin macam-macam, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Betul? Nah, seperti apa wujud pengabdian? Apakah harus sholat terus-terusan? Tidak. Seluruh rangkaian hidup kamu, jika kamu rasa semua itu adalah lillah billah, betul tidak? Karena Allah itulah namanya pengabdi. Kamu istri bertanggung jawab kepada suaminya, berusaha bagaimana selalu membahagiakan suami. Suami cuma demikian, anak pun demikian. Itu bagian dari pengabdian kepada Allah. Berbaik terhadap sesama kamu, menjalin hubungan baik dengan sesama kamu, itu bagian dari pengabdian kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tidak berkeluh kesah, tidak pernah mengeluh, itu bagian dari pengabdian kepada Allah. Sholat jalan terus, wiritan jalan terus, tapi iri tidak pernah berhenti. Kalau kamu iri kepada orang lain, sama berarti kamu tidak melihat bahwa apa yang didapat orang lain sama dengan apa yang kamu dapat. Sumbernya adalah satu, sama-sama dari Allah. Contoh ini, kamu punya anak 5 misalnya, atau 3. Yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA. Ketika kamu membelikan sepatu, saya mau tanya, sama nggak ukurannya?
Oke. Orang tahu lebih tahu nggak? Lebih tahu nggak? Hah? Nggak mungkin ini masa saya dibelinya kecilan, kakak saya gede. Itulah cara Allah memberikan juga kepada kita. Allah lebih tahu apa yang layak dan pantas untuk kamu. Artinya Allah tidak akan memberi kepadamu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu ingin dan kamu butuhkan. Apa yang kamu terima itu yang kamu butuhkan sebenarnya. Cuma ketika kebutuhan kamu terpenuhi, kamu terlalu ambisi dengan keinginan yang belum kamu penuhi. Apa kebutuhan yang paling mendasar hidup ini? Bangun tidur, makanan untuk anak keluarga ada. Apalagi yang kamu cari? Itu yang mendasar, betul nggak? Kebutuhan mendasar dalam hidup itu apa? Sandang, papan, pangan. Kamu hujan dan kehujanan walaupun kontrak, itu harus kamu syukuri. Seandainya tidak ada orang yang diberi oleh Allah untuk membuat kontrakan, mau tidur di mana saya? Itu namanya orang pandai bersyukur. Hidup kok kontrak terus, kapan punya rumah, itu pengeluh namanya. Ya Allah, untung Pak Haji itu baik, kontraknya masih tidak dibikin apa-apa, tetap dikontrakin dengan saya. Padahal saya sudah sering telat bayar. Itu namanya orang pandai bersyukur. Kadang listrik kamu belum kebayar, kalau sekarang kan sudah nggak bayar mati sendiri ya. Pakai apa tuh? Token. Kalau dulu kan enggak, kadang 3 bulan nggak bayar masih nyala tuh lampu. Jadi artinya apa? Rangkailah seluruh aktivitas hidup kamu dalam satu pengabdian kepada Allah. Niati, ala niati. Segala sesuatu tergantung dari niat. Kalau niat kamu melakukan sesuatu, niat mengabdi kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, orang ibadah masa berkeluh kesah. Kamu sholat, Allah Akbar. Capek banget saya sholat dosa canggih. Ngeluh nggak? Habis sholat pun capek banget saya sholat. Entar lagi isya lagi, kan enggak? Jadi habis sholat itu seneng nggak? Senang. Singkatnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Senang rasanya habis melakukan sholat. Begitulah seharusnya hidup itu. Apapun yang kamu terima dalam hidup, jalani dengan hati yang bergembira, dengan hati yang senang. Tapi dikasih kesulitan, Bang. Bagaimana caranya senang dalam kesulitan? Betul nggak? Kamu dikasih hutang, ada nggak orang yang senang dengan hutang? Bohong. Siapa yang punya mobil kreditan? Ngajung. Coba yang punya mobil kreditan ngajung. Senang nggak waktu kamu naik mobil? Itu siapa bilang nggak senang dengan hutang? Betul nggak? Nah, itu yang kamu harus rasa. Walaupun saya benar ketika saya bayar bulanan, jangan berkeluh. Kenapa selama sebulan kamu naik mobil itu kemana kamu mau? Jangan menghindar. Kata Allah ya, ibu mau KBDW. Kasih apa yang kau inginkan. Tak kasih sulit sedikit saja. Cuma ngeluh aja kan gitu. Tak kasih telat dia bayar. Ngeluh sudah. Bawa seimbanglah hidup itu. Paham jamaah ya? Ayo saya mau tanya, ketika mau bayar ini kan hanya beban sekali ya, mau bayar bulanannya. Tapi ketika kamu naik mobil, beban nggak? Kadang bergaya pakai kacamata. Jalan sendiri. Kontaknya kan taruh di kantong bercelana, biar kelihatan kalau bawa mobil. Nah, bergayalah kamu menghadapi tagihan seperti itu pula. Senang hati, jangan berkeluh kesah. Di mana ada manis, pasti ada pahit. Di mana ada pahit, pasti ada manis. Betul begitu? Semanis-manisnya mangga, pasti ada asamnya. Tapi asamnya itu yang membuat seger. Kalau misalnya mangga manis, ada mangga apa tuh manis sekali, mana lagi manis sekali. Kalah dengan mangga yang manis tapi ada asamnya. Rasanya seger. Betul? Betul nggak?
Samalah hidup itu seperti itu. Kalau hidup nggak ada masalah, kurang sempurna rasanya hidup itu. Ya, biarkanlah masalah itu datang dalam hidupmu sebagai kesempurnaan kamu menjalani takdir hidup ini. Jangan lari dari masalah, jangan pernah nolak masalah. Ya Allah, jauhkan saya dari masalah. Loh, hidup ini sudah masalah. Ya Allah, apa yang terjadi adalah ketentuan darimu. Dan saya tidak bisa menolak apa yang kau tentukan dalam hidup ini. Satu yang kau minta, buatlah hatiku rela dengan apa yang kau berikan dalam hidup ini. Itu saya dulu pernah dapat SMS. Jun, kamu ceraikan istrimu. Yang terakhir, kalau kamu tidak ingin hancur, saya bilang, maaf Kiai, saya tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh guru. Saya tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh guru. Tapi saya tidak pernah sanggup melawan takdir saya. Dibalas lagi, takdir itu tergantung kamu. Kalau kamu mau berusaha, semua bisa berubah. Tergantung usahamu. Saya ya maaf Kiai. Kalau takdir itu bisa dirubah, betapa bodohnya orang tua saya. Kenapa beliau tidak merubah takdirnya melarat jadi kaya sampai beliau meninggal dalam keadaan melarat? Langsung gak jawab lagi sudah. Merdeka gua. Hidup itu kalau disandarkan ke Allah tidak ada masalah. Betul. Kalau nggak bersandar kepada Allah, itulah hidup menjadi masalah. Coba, siapa yang bisa melawan takdir? Saya mau tanya. Makanya orang tua tidak usah ngatur-ngatur anak soal jodoh. Kalau sudah takdirnya sudah, kamu tidak bisa menolak. Betul nggak? Jika nanti anaknya nanti melawan, protes tadi katanya anaknya melawan sama orang tua. Orang tua juga harus tahu. Makanya aku bilang, kalau untuk anak abah, terserah kamu mau senang sama siapa, silakan kamu yang mau kawin, kamu yang jalanin hidup, bukan abah. Sebagai orang tua cuma merestui siapa yang kamu mau, itu kalau anak abah tidak mesti harus dapat anaknya kiai, ya. Terserah mau dapat anak siapa, mau pilih siapa, bebas, karena takdir jodoh yang menentukan itu Allah, bukan orang tua. Itu namanya demokrasi. Ya, demokrasi yang religi namanya. Demokrasi religi, benar nggak? Berpasrah kepada Allah. Insya Allah tidak salah. Ya, oleh karenanya wahai jamaah yang amat abah cintai, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Betul? Kiai punya masalah. Belum lama barusan juga bermasalah. Banyak masalah. Makanya ya, terus ada yang nanya, Kiai kalau sudah jadi pejabat publik harus hati-hati. Karena kalau kedudukan Kiai nggak ada yang siap menggantiin. Tapi kalau pejabat ngantri yang mau ganti. Betul lah, betul itu. Masalahnya gini nih kalau Kiai, Kiai ganti, belum tentu pengikutnya cocok, bener nggak? Tapi kalau pejabat diganti, cocok nggak cocok, ya kamu harus mau, itu lo pejabat. Sama dengan bupati, yang terpilih yang nggak pilih mau nggak mau ya itu bupati kamu, harus mau ngikutin aturan bupati itu. Nah, itulah jabatan. Jadi kalau kiai nggak ada, antrian apa? Daftar jadi kiai ada? Kalau daftar untuk ikut lomba pidato itu ada. Daftar lomba ceramah itu ada. Makanya saya nggak setuju kalau pakai sertifikat apa itu ya? Ya, ini sertifikat. Guru saya nggak punya sertifikat, bisa menciptakan santri kayak apa? Betul ada. Seolah-olah banggalan jadi wali nggak pakai sertifikat. Sertifikatnya itu dari minta takwa, dari ketakwaan kepada Allah. Jadi yang namanya pendakwah itu, mohon maaf, ya makanya harus bisa dibedakan. Pendakwah itu
Kiai itu bukan profesi, tapi amanah yang harus dijalankan. Betul nggak itu kan? Sertifikat setuju nggak? Nggak setuju. Katanya hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Allah yang munjuk, betul nggak? Jangan karena kesalahan satu orang mengorbankan banyak orang. Oh, repot urusan itu. Nanti kiai yang tak punya sertifikat, bang, kamu berhenti jadi kiai. Sudah. Apa yang tatanan yang sudah ada ini bagian dari budaya ini, sudah betul nggak? Ikiai itu berasal dari kalimat ikiai, kiai, ikiai. Jadi gini, ini ceritanya gitu. Ada kumpul-kumpul selamatkan tuh siapa yang suruh doa? Ikiai. Maksudnya ini saja gitu, ikiai. Hanya lama-lama kiai dipanggilnya gitu. Asalnya dari kalimat ikiai. Yang namanya kiai itu sertifikatnya, tidak ada pemilihan kiai, ada nggak? Pemilihan kiai nggak? Kalau pemilihan lomba dakwah ceramah itu ada, juara 1, 2, 3 itu ada. Tapi kalau kiai itu tidak ada sertifikatnya. Kalau ada yang ngomongnya nggak benar, nanti kata ya nanti siapa yang nanam dia akan menanggung risikonya sendiri, betul enggak? Ngurus yang lain aja lah. Setuju tidak jamaah ya? Yang tidak bagus dibagusin, yang tidak bagus tidak usah diutik-utik. Mau ceramah nanti, saya mau ceramah, kayak nanang ceramah di mana? Kayak offset di mana? Ditanya dulu nanti, ada sertifikatnya nggak kiainya ini? Nggak ada, nggak jadi ceramah nanti. Repot urusan. Waduh, ini zaman opo ini, zaman rusak itu. Betul nggak gitu ya? Jadi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negaranya dan memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bebas merdeka, yang penting disampaikan yang hak ya hak, yang salah ya salah. Setuju nggak jamaah? Saya nggak punya sertifikat. Saya sekolahnya S2 setengah. Ayo hadirin pelantikan kiai, ada nggak? Ada. Tahu-tahu sudah jadi kiai. Sampai bapak saya aja nggak percaya kalau saya jadi kiai. Teman saya nggak percaya kalau saya jadi kiai. Bapak saya nanya, apa itu nana? Ya, dan nana ya. Waktu itu masih di Bitung saya ya. Tapi belum bawa jamaah ke Jember belum. Ditanya sama bapak, nah apa benar kamu nak jadi kiai? Ini bapak Abah Usman nanya itu. Nggak tahu pak. Iya barangkali pak. Enggak, saya nanya benar-benar nak. Katanya kamu punya jamaah, punya santri. Apa benar kamu jadi kiai? Saya nggak ngomong saya jadi kiai pak. Kalau santri saya punya, jamaah saya punya, pondok saya punya. Bener nak? Bener pak ya. Nanti bapak ikutlah kapan? Saya ajak hanya bapak saya. Begitu bapak saya ngelihat betul-betul punya santri, punya jamaah, nangis bapak saya. Apa tuh nangis? Apa kata? Pak bisa benar, ya. Bapak saya tidak percaya kalau saya jadi kiai. Kenapa? Itu hak asasi. Teman saya nanya, aku gak nyongko, Mbak, saya gak nyangka sampai jadi kiai. Jangankan kamu, saya sendiri gak nyangka saya jadi kiai. Kenapa? Soal kiai itu mutlak, itu dari Allah. Betul gak? Kali kenangan, kapan dilantik jadi kiai? Ada. Kali punya sertifikat untuk dakwah gak ada. Kadang diundang orang percaya, betul gak?
Yang penting bagaimana kita menjaga berhati-hatilah bicara, jangan ngomongin orang. Kata Roman, karena dari omongan dapat menimbulkan salah paham. Betul? Karena dari omongan, terus tajamnya apa? Lidah tuh kayak pedang gitu. Itu kata Roma Irama. Hati-hati saja, yang penting apa yang kau sampaikan itulah yang akan kamu petik. Betul nggak gitu jamaah? Saya doain mudah-mudahan jangan ada sertifikat dapat pendakwah. Repot kan ya? Masuk lokasi ceramah, undang tahlilan misalnya, ya. Ada yang meninggal, ya? Ada yang meninggal untuk ceramah di situ kan undang kiai, ditanya dulu ada sertifikatnya enggak? Ada pakai barcode, pakai sertifikat. Besok di surga juga apa? Besok dia ditanya, siapa kamu? Saya kiai. Mana sertifikatnya? Enggak. Benar enggak? Kan ada. Barangkali dari minta uang, betul enggak? Kiai dilantik oleh Allah dari ketakwaannya kepada Allah. Nah, cuma itu kadang ketika orang dikasih nikmat oleh Allah kadang lalai, timbul akunya, timbul kesombongannya sehingga merendahkan orang lain. Itu yang salah. Makanya harus tetap tawadhu kepada Allah. Semakin ditinggikan derajatnya, semakin dikasih kemuliaan oleh Allah, semakin tawadhu kepada Allah. Insya Allah selamat, takkan pernah merendahkan orang lain. Betul atau betul? Kan pernah Bapak bilang, kalau hatimu baik, yang keluar itu dari lisannya baik. Makanya saya doain, kasihanlah kiai-kiai juga, termasuk kayak dia. Nanti antri itu nanti kayak orang bikin SIM. Mau kemana? Wah, saya mau ikut tes untuk dapat sertifikat. Apaan itu? Sudahlah, ya. Mudah-mudahan presiden kita selalu berada dalam bimbingan Allah. Ya. Tatanan yang sudah bagus, mungkin biar tambah bagus lagi. Kiai-kiai, para pendakwah dimanapun saja berada, selalu berada dalam bimbingan Allah. Amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Harusnya bersyukur. Ya, coba saya nggak digaji sama negara, kiai ini nggak digaji, tapi sepak terjangnya itu sangat membantu bangsa dan negara ini. Betul, untuk mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butuh seorang tokoh, butuh apa? Pembimbing yang bisa mendekatkan manusia rakyat ini kepada Tuhan. Bersyukur. Betul benda itu? Gak apa-apa ada sertifikatnya, udah dapat gaji. Aduh, ada saja. Di TV itu rame Gus itu, ada Agus yang masalah, ada Agus banyak Gus yang masalah itu. Di TV itu ya, ada Gus yang itu tuh di TV itu. Mudah-mudahan Gus selamat semuanya. Hidup jamaah mana ke? Luar. Bukan saya tidak setuju untuk ada sertifikat, tapi saya kurang sependapat gitu aja. Betul ya? Bukan tidak setuju tapi kurang sependapat alias kurang. Ini yang nggak sependapat ya, nggak ada pendapat. Oh, pohon. Nanti jamaah lagi bondong-bondong datang ke Abang. Bang, mana sertifikat Abang? Kalau bukan ada sertifikat yang berhenti lagi lah ngaji. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan saya, keluarga saya, jamaah dan keluarga selalu berada dalam bimbingan Allah. Termasuk imam-imam manakib di mana saja berada. Kadang imam manakib dia itu berjuang dari nol. Betul enggak? Kadang ya maaf lah, kadang berani ngutang hanya untuk berdiri majelis, bikin pesantren, benar gitu kan? Coba tanya ke anak kalau ceramah, kali ada budgetnya berapa? Harus sekian, tidak ada, betul nggak? Seikhlasnya. Justru yang pakai budget itu yang perlu pakai sertifikat. Perlu itu, karena sudah jadi profesi itu, betul nggak? Oh, undang ini budgetnya sekian, nah itu perlu pakai sertifikat itu. Udah kayak penyanyi kalau itu. Nah kalau itu penyanyi perlu pakai sertifikat dong. Ya, nah, kalau itu kan, kalau model kayak kampung, kadang diundang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sederek, salaman, kasih 50.000, 20.000, alhamdulillah itu 20.000. Kadang rokok sebungkus, diundang tahlilan cuma dikasih berkat, ya, lauknya telur lagi satu dibagi 4 telurnya. Alhamdulillah, syukurnya, ya. Ada lagi pengajian, ke Komar, pengajian ngasih uang, minta kembalian, balik lagi. Jadi ngasih ke apa lagi? Ya, apa itu? Yang salah ngasih itu? Tidak, nggak usah ngasih ke aja. Begitu salah naruh. Salah naruh saya, balik lagi ke Komar, tolong dibuka ini salah naruh saya. Kenapa 50 boleh dikasih panitia itu, kalau dimasukin, salah nyabut. Mama kiranya 10.000, katanya 50.000, itu uang dari panitia lagi dikasih. Jadi kalau kita lihat perjuangan kiai dulu luar biasa penderitanya, tapi beliau tidak pernah berkeluh kesah. Betul enggak? Tidak pernah berkeluh kesah. Ya sudah, itu aja yang saya sampaikan. Tapi kami zaman tidak perlu resah, kamu tidak perlu dituntut pakai sertifikat. Aman itu. Dan kurang ini aja, kurang pas gitu ya. Kalau saya punya guru, ya Syekh Nawawi Bangkalan tidak ada sertifikatnya itu. Suwali Songo nggak ada sertifikatnya itu. Kembali kepada manusianya, ya. Kalau dia lalai, ya lupa dengan karunia yang Allah berikan, timbul sombongnya, ya siapa yang nanam dia nanti akan memetik buahnya sendiri. Ya. Yang penting yang saya minta kepada jamaah manakib dan imam manakib, hati-hati kalau bicara, betul nggak? Hati-hati kalau bicara, pikirkan, ya. Jangan lantas banyak dukungan, ngomong banyak yang datang terlalu semangat, lupa kadang menghina atau menyakiti hati orang lain. Maksudnya kadang canda, belum tentu yang diajak canda itu. Yang diajak canda mau terima, belum tentu orang lain yang terima, kan gitu. Empat ada yang cepat banget. Nggak bosan kamu ngikut abang? Sama, apa juga selalu kangen kepada kamu itu. Cuma saya ngelihat kamu kan remeng-remeng gitu ya. Lah iya, empat jauh gitu, kalau di ujung sana. Cuma kelihatan duduk gitu, mukanya nggak kelihatan. Kalau kamu kan bisa ngelihat apa dengan jelas pakai layar itu ya. Ada yang ketemu langsung dengan apa? Ya Allah, apa kok lebih muda di aslinya ya bro? Emang yang di panggung nggak asli? Enggak pak, lebih muda yang asli. Memang di panggung tuh asli juga. Ya udah, yang penting yuk satu, tingkatkan takwa kepada Allah. Jalani hidup ini apa yang ada, syukuri kepada Allah. Jangan berkeluh kesah. Wallahi wan nabi,
keluh kesahmu tidak akan menyelesaikan masalah hidup kamu. Betul? Tapi kalau kamu iling mengingat kepada Allah, semua ini sudah kemana Allah. Siapa yang mau hidup bermasalah? Gak ada kan? Siapa yang ingin hidup ini susah? Ada kan? Gak ada. Tapi ketika Allah menghendaki, terima dengan lapang dada kamu. Allah lebih tahu apa maksud dan tujuan Allah kasih kamu seperti itu. Yang jelas, Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Kadang kita sendiri yang merasa sengsara. Kenapa demikian? Karena sama dengan orang dikasih beban, dia menolak. Kalau menolak, berat gak rasanya? Nah, gampangnya gini. Kenapa kalau perempuan diperkosa, kenapa dia menuntut? Kenapa kalau wanita itu diperkosa, ya, dia teriak, dia nuntut, merasa dilecehkan. Kenapa? Karena dia menolak. Benar nggak? Beda kalau menerima, dia suka. Ya, kalau dia diperkosa, dia teriak, Hansip, tolong saya. Hansip, tolong saya. Kalau suka, sip, sip. Betul nggak? Itu. Kalau suka, hidup juga demikian. Ya. Sekarang saya mau tanya, biar kalau yang memperkosa itu biar ganteng kayak apa, bener nggak? Kalau nggak suka, tetap dia akan nuntut. Tapi kalau yang disukai itu, ya, biar kayak putung bajil, pendek, hitam, ini nggak ngepul kan? Keriting, tonggos lagi. Tapi kalau suka, dia tidak akan teriak. Betul kan? Mandi. Begitu. Betul enggak? Hidup juga demikian. Kalau kamu dinikmati, tapi kamu nolak, beban. Betul? Tapi kalau kamu menikmati, tidak ada yang beban. Sesusah apapun tuh hidup, sesulit apapun hidup, semenderita apapun hidup, kalau kamu menikmati, kamu